Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania dari kelas 20 AKC. Video ini dibuat sebagai tugas kelompok untuk memenuhi tugas UTS Monson SIM. Monson SIM mempunyai peran dan fungsi dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai metode pembelajaran untuk mempelajari strategi bisnis berupa tampilan game yang bisa dimainkan oleh mahasiswa contohnya. Yang kedua, mahasiswa dapat mempelajari dasar-dasar konsep bisnis untuk bayangan bisnis yang akan dipelajari di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, game Monson SIM ini dimainkan dalam tim ataupun beregu. Nah, dalam Monson SIM ini berfungsi untuk bekerja sama bersama partner dan bersaing melawan kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika dari NPM 200102026. Sebelumnya teman-teman saya Rahman telah menjelaskan apa itu fungsi aplikasi Monson. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tampilan menu atau cara pemakaian aplikasi Monson. Pertama-tama, tentunya pertama kali kita harus masuk ke mengakses link di www.monsonsim.com. Setelah kita terhubung, tampilannya akan berubah seperti ini. Kita harus memilih member login. Setelah memilih member login, akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita membuat akun pertama kali, kita akan harus memilih yang as a member untuk member yang baru. Namun karena saya telah memiliki akun di aplikasi ini, saya hanya harus memasukkan username atau email yang telah didaftarkan serta passwordnya. Setelah itu klik join, kita akan langsung masuk ke tampilan menu awalnya seperti ini. Di sini berfokus untuk menampilkan informasi terkait dengan profil kita. Nah, seperti di sini ada tampilan foto ya, seperti itu, dan organisasi dari mananya kita bisa mengganti foto profil kita dengan change avatar yang tadi. Itu hampir semuanya menerangkan profil mengenai data kita. Kita juga bisa merubah informasi seperti menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Di sini kita bisa mengakses game atau ke area gamenya dengan kita harus punya kode. Kode itu biasanya diberikan oleh fasilitator kita. Kita klik join game kode, masukkan game kode yang telah diberikan, klik join. Terus kita harus memilih tim kita berada di kelompok mana. Kita bisa mengerjakan sendiri atau bersama tim. Setelah itu kita klik join game di sudut bawah sini sesuai dengan kelompok kita. Terus pergi ke halaman pembinaan tersebut. Di sini ada keterangan berupa hari,
Jika fasilitatornya telah memulai permainannya, hari tersebut akan terus berjalan dan banyaknya ada 130 hari ataupun sesuai yang ditetapkan oleh fasilitatornya. Di sini adalah hari yang sedang berlangsung. Satu hari pada permainan ini sama dengan 20 detik. Durasinya 20 detik. Kita sedang menunggu fasilitatornya mulai permainannya. Jika sudah, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini ada beberapa bagian berisikan informasi-informasi terkait fasilitas ataupun fitur-fitur yang ada di permainan ini. Karena di sini kita akan mensimulasikan membuka suatu usaha. Di sini ada beberapa informasi seperti informasi keuangan, ada seperti pendapatan, harga pokok penjualan, trading profit, ada operating expense, yaitu beban yang dikeluarkan selama usahanya dijalankan, net profit. Ini adalah menerangkan penghasilan laba bersih kita, ada cash on hand. Cash on hand akan diberikan pertama kali. Cash ada overdraft, akan menerangkan berapa kelebihan kita. Jadi misalnya kita punya 3.426.750, namun ternyata kita membeli suatu produk dan over limit atau biaya sewa dan over limit akan muncul di sini. Nah, biaya yang akan ditanggung atau diberikan itu sebesar 2.500.000. Di sini juga ada kolom retail, kalau kita menerangkan tentang toko, di mana kita akan membuka toko tersebut di kota mana. Di kolom retail sendiri ada keterangan mengenai harga. Harga di sini adalah harga berapa kita memasang harga untuk produk kita dijual di pasaran. Di sini ada inventory atau jumlah persediaan ketika barangnya siap dijual. Barangnya siap dijual, di sini ada area yang kita sewa atau toko yang kita sewa, dan ada keterangan tentang staff counting-nya sebanyak 4 orang. Angka-angka ini sebelumnya terlihat nol, namun sekarang angkanya akan berubah secara otomatis seiring berjalannya permainan dan transaksi sesuai dengan transaksi-transaksi yang berlangsung. Begitu pula ada kolom retail, semua akan berubah sesuai transaksi yang berlangsung. Di sini ada menu tentang finance and reporting. Di sini isinya adalah laporan-laporan keuangan berkaitan dengan toko kita atau perusahaan kita. Yang pertama ada proses kontrol. Di proses kontrol ini adalah pilihan penyediaan menu di mana transaksi-transaksi apa saja yang membutuhkan persetujuan kita. Maka transaksi ini harus dinyalakan. Yang kedua adalah transaksi ini harus dinyalakan tombolnya. Yang kedua adalah profit and loss. Di sini kita bisa mengetahui tentang laba rugi, di mana apakah perusahaan itu mengalami untung atau perusahaan justru mengalami kerugian. Di sini ada balance sheet, kita akan tahu berapa harta, utang, dan modal yang telah kita punya. Jika diperhatikan, di sini harganya telah berubah karena permainannya telah berlangsung. Dan di menu selanjutnya adalah cash flow. Di cash flow ini kita bisa
mengetahui tentang laporan. Di sini ada trial balance. Nah, di menu lainnya ada retail. Menu retail, di menu retail ini ketika pertama kali memulai permainan, kita harus memilih menu retail. Karena di sini kita akan membuka pertama kali toko kita. Pertama, kita harus memilih lokasinya terlebih dahulu. Nah, ketika kita mengklik menu retail, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini tersedia beberapa kota, dan tentunya dengan informasinya. Tiap kota memiliki kelemahan dan kelebihannya tersebut tergantung strategi kita bagaimana memilih tokonya. Di sini ada standar fee. Standar fee adalah jumlah biaya sewa per harinya dan overflow fee. Jadi ketika kita membuka suatu kantor, misalnya kita membeli di 50 meter persegi pada awal, karena tokonya kan belum terlalu luas, belum begitu dikenal, jadi kita memilih yang areanya kecil terlebih dahulu. Nah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu kita membeli persediaan sehingga ternyata toko yang kita punya tidak cukup untuk menampung persediaannya. Kita akan terkena charge, yaitu akan berlaku tarif overflow fee ini. Di sini kita harus memilih di mana, contohnya saya akan membeli di Surabaya, saya harus mengklik icon rent retail space ini, memilih ini, dan tampilannya akan berubah menjadi rental. Di sini ada keterangan lokasinya di Surabaya, berapa meter perseginya. Nah, kita harus memilih di sini new area adalah luasnya. Karena ini baru pertama kali, jadi kita memilih luas yang kecil dulu agar biayanya pun lebih sedikit. Nah, di sini ada rental kontrak atau kontrak untuk sewa tersebut. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada daily contract tapi no discount, dan ada 7 day contract dan diskon 20%, dan 30 day contract untuk diskon 30%. Jadi karena ini permainan awal, salah satu tipsnya adalah pilihlah yang 7 day contract. Walaupun diskonnya sedikit, tapi tentunya juga dan jumlah kontraknya juga sedikit. Di sini kita jadi bisa mengatur ketika kita akan memperluas toko. Kalau kita memilih yang daily kontrak memang lebih cepat kontraknya, tapi kita sama sekali tidak mendapat diskon. Dan ketika kita milih yang 30 hari, nanti pas kita mau memperluas tokonya, kita tetap harus menunggu 30 hari baru bisa memperbarui luas toko kita, itu terlalu lama. Jadi pilihlah yang 7 day kontrak, lalu klik submit. Kita pilih submit. Nah, akan langsung muncul tampilan seperti ini. Kita harus klik icon checklist di sebelah sini. Di sini menerangkan tentang kita akan buat toko di mana dan biaya berapa. Kita harus checklist icon tadi dan menyetujui list tersebut. Nah, setelah itu kita harus masuk ke transaksi list. Setiap transaksi apapun, kita harus melihat ke transaksi list dan menyetujui atau mengapprove semua transaksi yang terjadi.
Kalau kita sudah approve-nya, berarti kita telah menyetujui kontrak sewa tersebut dan toko akan mulai dibuka. Ini harus di-approve, kalau tidak, maka toko tidak akan terbuka. Selanjutnya adalah menu purchase finished good. Yaitu kan kita kan perusahaan retail ya, toko retail. Jadi kita adalah toko yang membeli barang dari orang lain terus kembali menjualnya. Maka dari itu kita harus membeli barangnya dulu. Nah, menu yang bisa digunakan adalah purchase finished good. Di sini akan ada beberapa toko yang disediakan. Kebetulan pada saat ini toko yang disediakan ada dua opsi. Yang pertama ada toko sebelah dan Doa Ibu. Ini merupakan vendor penyedia barang dagang kita, dan diterangkan di sini barang dagang apa saja yang tersedia. Ada apple juice, orange juice, dan melon juice. Jika diperhatikan, kedua toko ini memiliki kesamaan harga, namun terletak perbedaan di diskon. Doa Ibu memiliki diskon yang lebih besar, hampir 2 kali lipat, 10% untuk 20.000, sedangkan toko sebelah hanya memberi 5%. Dan 20% di Doa Ibu, diskon di Doa Ibu 20% untuk 30.000 pembelian, sedangkan di toko sebelah hanya 8%. Namun ada kelebihan dan kekurangannya lagi. Di Doa Ibu, pesanan yang kita beli akan sampai 2 hari setelah pesanan tersebut disetujui, sedangkan di toko sebelah barang yang kita pesan akan sampai lebih dulu, yaitu 1 hari setelah pesanan disetujui. Itu mengartikan bahwa toko sebelah akan cepat sampai. Di sini kita harus memilih vendornya terlebih dahulu tentunya. Yang kedua adalah toko. Di sini terdapat beberapa toko, jadi ketika kita bermain secara tim, saya bisa membuka tokonya sendiri dan rekan tim saya juga bisa membuka tokonya sendiri. Ketika membeli tentang persediaan, karena kita tim, kita bisa saja membeli untuk toko yang telah didirikan oleh teman kita. Di sini kita harus pastikan bahwa kita membeli barang untuk toko yang mana. Di sini juga ada pilihan seperti quantity untuk produk yang akan kita beli. Seperti di sini melon juice, orange juice, apple juice, kita harus memilih berapa banyak yang akan kita beli. Nah, di sini terkait dengan pembayaran. Setelah selesai, kita harus mengklik submit. Kita harus menyetujui pembelian tersebut. Nah, dan setiap transaksi apapun kita harus masuk ke transaksi list untuk mengapprove atau menyetujui transaksi tersebut. Di sini ketika kita membeli barang, kita harus mengapprove-nya. Sebelum terlambat, kita harus mengapprove agar barangnya setelah disetujui bisa disiapkan dan langsung dikirim. Kita juga harus perhatikan ketika membuka sewa, membeli barang, kita harus perhatikan apakah uang yang kita punya cukup atau tidak. Nah, di sini, karena kita ada perusahaan yang menjual barang kembali, kita tentunya harus mendapatkan keuntungan dari tingkat kembali meningkatkan harga barang tersebut. Harga barang yang telah kita beli misalnya 1.000, kita harus meningkatkan menjadi 1.010 atau 1.020 dan dari situlah kita akan mendapatkan labanya. Sebuah tips, naikkan sedikit-sedikit dulu. Dan jangan lupa klik submit untuk memastikan bahwa harga barang yang telah kita atur berubah.
Hal ini akan bergantung pada pendapatan. Semakin tinggi laba yang kita pasang, semakin tinggi harga yang kita pasang, memungkinkan semakin besar laba yang kita dapatkan. Tapi kalau terlalu tinggi, kemungkinan untuk nilai penjualannya juga jadi rendah. Jadi naikkan sewajarnya dan perlahan saja. Nah, karena tidak sampai terekam, untuk yang lainnya, salah satu hal yang bisa mempengaruhi atau membantu meningkatkan net profit adalah kita harus mengecilkan beban operasionalnya dulu. Kita harus masuk ke menu yang marketing. Lalu kita menurunkan nilai beban operasional terhadap produk-produk tersebut menjadi 0 atau menguranginya. Seperti dilihat, semua data berubah setelah transaksinya berlangsung. Nah, di sini view market report, kita bisa memilih membeli laporan tentang pemasaran seperti itu. Selanjutnya adalah tentang transaksi list. Nah, transaksi yang telah kita approve tentu harus di jurnal. Walaupun mereka angkanya secara otomatis masuk, tapi kita bisa menjurnalnya secara manual, seperti pada general journal atau jurnal umum. Contohnya di sini saya akan menjurnal beban penggajian. Beban penggajian kita pilih transaksinya, terus di jurnal posting kita memilih akunnya. Biasa karena ini adalah salary expense atau penggajian, maka beban gaji di debit bertambah dan cash on hand di kredit berkurang. Kemarin tampilannya akan menjadi kuning seperti ini. Kita hanya perlu mengapprove-nya. Pokoknya setiap transaksi apapun harus ke transaksi list dan kita harus menyetujui transaksi tersebut. Sampai sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi mengenai ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan pada video kali ini, namun saya harap tetap ada informasi yang bisa didapatkan dalam video kali ini. Kami dari saya dan Alma mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.